Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadha rabbuka mim bani Adam min dzururihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islam ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjal baiti wa shaumi Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas diucapkan pada pagi hari ini kecuali puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan oleh Allah dapat bersilaturahim melalui udara, melalui siaran Mutiara Pagi dari Radio Republik Indonesia Purwokerto. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan barokah, memberikan kemudahan hidup untuk kita semua. Salawat dan salam senantiasa disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada tabi'it tabi'in, para syuhada, serta kaum muslimin seluruhnya. Karena atas jasa mereka, perjuangan mereka, dakwah mereka, Islam masih tegak di bumi ini, sehingga kita masih dapat merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam dalam menjalani kehidupan keseharian kita. Hari ini kita akan membahas tentang bangunan Islam, sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, bunyal Islam ala khamsin, antashhada ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjul baitil haram wa shaumu Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah bersabda, Islam itu ditegakkan atas 5 tiang atau 5 perkara. 1, bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, menegakkan sholat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, mengerjakan haji ke Baitullah. Dan yang kelima, puasa saum di bulan Ramadan. Jadi ibarat bangunan, ya Islam itu seperti bangunan yang ditegakkan dengan pondasi, dengan tiang-tiangnya. Jadi kalau kita menggunakan alam pikir kita, jadi bangunan Islam itu pondasinya adalah kalimat tauhid, syahadatain. Kemudian nanti 4 tiang penegaknya adalah sholat, kemudian zakat, kemudian saum dan haji. Dan nanti atapnya itu yang kita kenal dengan akhlak atau perbuatan ihsan. Jadi akhlak itu adalah penyempurna bagi bangunan Islam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana makna dari pondasi, dasar maupun tiang-tiang bagi bangunan Islam tersebut. Jadi yang pertama tadi Rasulullah bersabda, bunyal Islam ala khamsin. Bangunan Islam itu ada 5. Jadi pondasinya adalah syahadatain, antashhada ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi syahadat itu merupakan pondasi dari bangunan Islam kita. Karena kalau yang utama ini runtuh, ambruk, tidak kuat, nanti pasti bangunan Islam itu akan jatuh. Jadi umat Islam apabila tidak menegakkan sholat, tidak menegakkan puasa, tidak mau haji, tidak mau
zakat gitu ya, itu bisa diduga akidahnya, pondasinya itu memang lemah. Oleh karena itu kita perlu memaknai atau mengkaji apa dari 5 hal tersebut yang dapat kita pelajari. Jadi insya Allah mungkin bisa kita bagi dalam 2 sesi. Jadi hari ini nanti kita membahas 2, yaitu syahadat dan sholat. Kemudian nanti Rabu depan kita akan membahas lagi saum, haji, dan zakat. Jadi berkaitan dengan syahadat, Allah telah menerangkan kepada kita bahwa seluruh manusia ketika berada di dalam rahim ibunya, dia itu telah diberi pondasi oleh Allah ya, tentang jiwa syahadatain ini. Jadi begitu ruh ditiupkan ketika bayi itu berumur 4 bulan 120 hari di dalam kandungan ibunya, maka Allah akan memintanya untuk bersyahadat. Ini diterangkan di dalam surat Al-A'raf surat 7 ayat 172. Di sana Allah berfirman, wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan bibit-bibit keturunan anak Adam dari tulang belakang, tulang sulbi mereka, kemudian dipertemukan bibit manusia itu sperma dan ovum dari orang tuanya, lalu disimpan di dalam rahim. Maka ketika berumur 4 bulan ruh ditiupkan, maka kepada ruh itu ditanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka seluruh ruh itu menjawab, bala syahidna, betul ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami, bahwa Engkau yang layak kami pentingkan, bahwa Engkau adalah yang pantas, paling pantas dinomorsatukan. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya, kami lakukan yang demikian itu, persaksian itu ya, agar nanti di hari kiamat manusia itu tidak berkilah lagi dengan mengatakan bahwa kami anak cucu Adam ini belum mengenal Engkau. Ya, jadi nanti ketika Allah sangat tahu manusia itu senang berkilah, senang membantah, ya, senang cari-cari alasan. Jadi tahu, jadi ketika orang itu di dunia ini tidak beriman kepada Allah, nanti pas di akhirat dia akan menyatakan, kenapa kamu tidak taat kepada Allah ketika di dunia? Mohon maaf ya Allah, kami tidak pernah mengenal Engkau, tidak ada yang mengenalkan kepada kami tentang Engkau, jadi kami tidak tahu bahwa harus taat kepada Engkau. Nah, ketika manusia itu jawabannya semacam itu, rekaman dari persaksian itu akan diputarkan di hadapannya. Nih, coba kamu lihat rekaman ketika kamu berada di dalam rahim ibumu, kamu mengucapkan bala syahidna, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Nah, jadi maka manusia itu ketika ditunjukkan rekamannya, sudah bukti nyata bahwa dia dulu pernah bersyahadat ketika belum dilahirkan, maka dia hanya akan nyengir kuda kalau dalam bahasa SMP itu ya. Jadi nyengir karena nggak bisa membantah lagi. Iya, itu memang saya kan gitu. Inilah, jadi Allah itu sudah amat sangat tahu, ya maha tahu apa yang akan dilakukan oleh manusia, apa istilahnya bantahan-bantahan yang akan dilakukan, maka Allah sudah menyiapkan. Ibaratnya itu jebakan-jebakan yang mungkin akan dilalui oleh manusia itu, sehingga manusia itu tidak bisa berkilah lagi, tidak bisa menjawab lagi tentang apa yang dia lakukan ketika dia cari-cari alasan. Nah ini, jadi yang pertama, jadi seluruh manusia ketika berada di dalam kandungan ibunya masing-masing, ya, itu semuanya telah pernah bersyahadat. Nah, nanti ketika di dunia itu tinggal mengulang saja. Jadi kalau umat Islam, dia diperintahkan belajar Al-Quran, kemudian dia bisa, kemudian dia baca Al-Quran, dia baca terjemahnya, akan ketemu surat 7 ayat 172 ini. Sehingga kita jadi tahu, diberitahu, oh iya, kita ini dulu karena tidak menyadari bahwa di dalam rahim ibu kita ini sudah pernah bersyahadat. Makanya Nabi bersabda,
Setiap anak itu yuladu alal fitrah, jadi anak dilahirkan itu dalam keadaan suci. Dia nanti menjadi penyembah api, majusi, menjadi Nasrani, Yahudi atau Muslim, itu tergantung dari orang tuanya. Nah, jadi nanti yang bertanggung jawab itu orang tuanya, karena dia akan mempengaruhi anak itu apakah tetap bersyahadat atau tidak bersyahadat. Nah, nanti kepentingan syahadat ini sebagai pondasi daripada bangunan Islam, ya, itu harus dijaga syahadat kita ini, ya, dengan penuh konsekuensi. Lalu Rasulullah bersabda di dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Muslim, "Mangkalama akhirihi hayatun la ilaha illallah takhalal jannah." Jadi setiap orang yang di akhir hidupnya dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan mendapatkan tiket masuk surga. Jadi oleh karena itu banyak orang ketika sakit, ya, agak berat, agak susah, mungkin agak lupa, ya, untuk menjaga lisannya ini atau menjaga hatinya agar selalu ingat kepada Allah. Maka kita dianjurkan untuk menuntun, mengingatkan. Dalam hadis lain Nabi bersabda, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Talkinlah, tuntunlah, ya, orang-orang yang sudah dekat ajalnya di antara saudara-saudaramu dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, karena tadi alasannya, karena mangkalama akhirihi la ilaha illallah takhalal jannah. Jadi orang yang kalimat terakhirnya sebelum meninggal adalah la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Nah, oleh karena itu bagaimana cara kita agar pada saat sebelum meninggal itu kita selalu bisa menjaga atau bisa mengucapkan atau menjaga hati ini agar tetap berada dalam tauhid. Maka di dalam surat Ali Imran surat 3 ayat 102 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi kalau dalam pengertian yang mudah, jika kalian senantiasa menjaga takwa, maka pasti kalian akan meninggal dalam keadaan muslim. Pasti kalian akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jadi cara kita menjaga agar kita ini kalimat terakhirnya itu adalah la ilaha illallah, bukan tiap hari menghafalkan la ilaha illallah. Sebab banyak orang yang sudah hafal luar kepala, nanti pas mau meninggal itu lidahnya keluh, ya, mulutnya kaku, tidak bisa mengucapkannya. Hatinya pun tertutup kalau memang hari-hari dia tidak menjaga takwa. Maka kuncinya tadi, ittaqullaha haqqa tuqatih. Jadi bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa dan kalian pasti tidak akan mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, menjaga takwa itu ada dua cara. Jadi yang pertama adalah senantiasa tekun beribadah, dan yang kedua senantiasa ihsan, suka berbuat kebaikan. Jadi tekun beribadah sudah sering saya sampaikan, kita ini menjaga sholat, menjaga puasa, menjaga sedekah, dan membaca tadabbur Quran. Jadi setiap hari membaca ayat Quran dengan terjemahnya walaupun sedikit, dan hari-hari kita berbuat ihsan, selalu berusaha bagaimana kita ini meringankan beban orang lain. Sebagaimana Rasulullah bersabda, barang siapa suka meringankan beban orang lain, maka Allah akan meringankan bebannya sejak di dunia sampai di akhirat. Nah, inilah ya makna aplikasi daripada syahadatain itu. Jadi syahadatain itu akan terpancar dalam kehidupan kita sehari-hari, karena ketika kita jaga, maka kita akan dekat dengan Tuhan dan juga dekat dengan manusia. Kita akan berusaha untuk tekun beribadah, ya, menjaga sholat tadi, sholat wajib ditambah dengan sholat sunnah, puasa wajib ditambah puasa sunnah, sedekah wajib zakat, dan sedekah sunnah wakaf, infak, dan hibah. Serta satu lagi,
tadabbur Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Jadi tidak sekedar membaca ayatnya, tetapi juga dibaca isinya. Lalu dalam kehidupan sehari-hari kita ihsan, ya selalu berbuat baik. Itu cara menjaga takwa agar kita ini senantiasa terjaga kalimat la ilaha illallahnya kita. Jadi sebagai bangsa Indonesia, para pendiri bangsa ini juga dulu sudah mengikuti ini. Para pendiri bangsa, founding father kita ini lalu meletakkan sila pertama kita adalah dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Itu maksudnya itu biar bangsa Indonesia ini senantiasa dalam kehidupan sehari-harinya itu bisa mengesakan Tuhan, menomorsatukan Tuhan, meletakkan kepentingan Tuhan di atas segalanya. Itulah pondasi. Nah, jadi oleh karena itu lalu diturunkan di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia berpondasi kepada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi para pendiri bangsa dulu tidak main-main menyusun negeri ini. Beliau-beliau itu mempelajari ini dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah, Bunyal Islam ala khamsin. Yang pertama adalah syahadatain. Ya, tinggal kita ini sekarang sebagai bangsa Indonesia mengisinya. Bagaimana kita ini konsekuen berusaha, ya semua elemen bangsa ini agar satu bisa mengaplikasikan sikap mengesahkan Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari tadi dengan sikap takwa itu, hubungan baik kepada Allah dan hubungan baik kepada sesama manusia. Itulah yang akan menjaga kita akan bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebelum akhir hidup kita.